Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya. Habis segel gereja, Bupati Cantik Purwakarta terciduk, goyang gebor, auto kena azab tersangkut kasus dugaan suap, Modiar, karma dibayar tuntas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kebebasan beragama, ini hati-hati, ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Usai viral aksi Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika, menyegel tempat ibadah gereja beberapa waktu lalu, kini mantan istri Deddy Mulyadi tersebut kembali viral setelah kedapatan berjoget di sebuah konser musik. Ane dengan lantang menyegel serta menyaksikan pembongkaran Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS yang berlokasi di Desa Cigelam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Aksi pembongkaran tersebut diduga lantaran belum memiliki izin resmi pembangunan rumah ibadah pada 2 April. Menurut dia, penyalahgunaan bangunan tak berizin untuk tempat ibadah itu melanggar peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadah atau dengan sebutan SKB 2 Menteri. Bupati berharap agar penutupan atau penyegelan bangunan tersebut tidak disalahpahami atau sengaja disalahartikan, sebab yang ditutup bukanlah tempat ibadah, melainkan sebuah bangunan tak berizin. Namun dipantau holopis.com, dalam sebuah unggahan viral di TikTok, @danjukjaran5, Kamis 6 Maret, akun tersebut sempat membagikan kembali video viral aksi joget Ane Ratna. Video tersebut telah ditonton lebih dari 4 juta pengguna TikTok dengan 14.000 lebih komentar. Berbusana serba biru serta memegang telepon genggam, mantan istri Deddy Mulyadi tersebut asik berjoget sambil melompat-lompat. Warganet tak tinggal diam, mereka turut berkomentar atas aksi sang bupati. Banyak yang tak menyangka dengan tingkah laku yang ditunjukkan sebagai seorang bupati. Selain itu, ada juga warganet yang tetap mendoakan yang terbaik bagi sang bupati meski telah menutup tempat ibadah gereja. Tak hanya itu, sebagian besar warganet menganggap bahwa Ane merupakan seorang pemain lama lantaran kedapatan asik berjoget ria. Kata @cheryl_pang, Tuhan Yesus memberkatimu Bu, biar Tuhan yang berkehendak. Tapi ya begitulah, biarkan Kang Segel berjoget ria. Jangan diganggu, kalau diganggu rumah kalian bakal digusur. Dia seperti menikmati dan tak merasa bersalah sama sekali. Tapi entah ini karma atau bukan, ternyata Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika, diperiksa Kejaksaan Negeri Purwakarta terkait dugaan kasus gratifikasi atau suap yang dilakukan 24 anggota DPRD Purwakarta. Ane mendatangi Kejari Purwakarta bersama Sekretaris Daerah atau Sekda Purwakarta, Norman Nugraha, pada Rabu 15 Februari 2023. Dilansir dari Tribun Jabar, Ane dan Norman diperiksa selama 3 jam, dari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ane mengakui dirinya bersama Sekda diperiksa terkait dugaan gratifikasi anggota DPRD Purwakarta. Kasus dugaan suap tersebut mencuat sebagai buntut dari aksi boikot anggota DPRD terhadap rapat paripurna pembahasan APBD Purwakarta 2021 pada Senin 12 September 2022 lalu. Kepala Seksi atau Kasih Intelijen Kejari Purwakarta, Febrianto Ari Kustiawan, menyatakan pemeriksaan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta sebagai bagian dari pengumpulan data atau pool data dan pengumpulan bahan keterangan atau pool bucket. Ini kalau orang Jawa bilang, wong nandur bakal ngunduh, orang menanam pasti menuai. Dan apa yang ditanam oleh Bupati Purwakarta adalah bukti hasil perilakunya yang semena-mena kepada warganya sendiri. Dia terlalu rasis dan tidak bisa menghargai perbedaan antar umat beragama. Langkah bupati ini memang tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang mengayomi. Memang memalukan sih, ibadah itu hak setiap umat beragama. Padahal ibadah tidak mengganggu orang lain, tidak menghalangi jalan, tidak gaduh. Tapi disegel dengan alasan izin yang mana izinnya sendiri sering jadi polemik berkepanjangan. Tidak ada izin karena mereka pasti kesulitan soal izin. Ini siklus lingkaran yang tidak ada akhir.
Mau ibadah harus ada gedung dan gedungnya harus ada izin. Tak ada izin siap-siap disegel dan dihentikan. Mau urus izin berbelit-belit mirip benang kusut, lama dan bertele-tele, bahkan terkesan dihalangi dan belum lagi ulah kelompok intoleran. Miris melihat oknum di negara ini yang masih saja alergi dengan ibadah umat lain. Kapan majunya negara ini kalau urusan agama dan ibadah terus diributkan tidak pada tempatnya? Seolah meributkan ibadah umat lain adalah syarat untuk meraih kesejahteraan dan kemajuan. Bagaimana kalau menurut Anda? Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah. PDIP tentu ya itu biasa saja, itu normal. PDIP pasti berjuang untuk kadernya. Ya. Dan apalagi elektabilitasnya juga cukup tinggi. Oke. Artinya bersaing lah tiga tokoh itu. Jadi kalau pendapat saya, Bung Riko, PDIP mencalonkan sendiri nanti setelah Pilpres selesai, misalnya PDIP menang gitu, barulah bergabung Di pemerintahan. di pemerintahan. Oh. PDIP dan Golkar berkelahi berebut posisi capres. Ide koalisi besar terancam kandas. Ditulis oleh Heru Subagia dari siward.com. Ada semacam keengganan dari partai-partai ini untuk kemudian bersama dengan PDIP. Dan keengganan itu dikonfirmasi. Belum ada satupun per hari ini, Mbak Caca, yang kemudian mencoba untuk melakukan komunikasi penjajakan dengan PDIP sendiri. Ribut-ribut wacana koalisi besar semakin memanas. Saling klaim sebagai peran utama setiap partai mempunyai portofolio besar dalam rancangan pembentukan koalisi besar akhirnya tidak bisa terhindar. Mereka akhirnya pasang badan kalkulasikan dengan perhitungan kekuatan politik kursi DPR. Kesuksesan pertemuan 5 ketua partai di kantor DPP PAN Jakarta 2 April 2023 menjadi cikal bakal gagasan terbentuknya koalisi besar. Acara tersebut sangat spektakuler karena dihadiri juga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Diduga mantan tukang kayu ini adalah menjadi bandar atau kingmaker dalam acara pertemuan tersebut. Rumusan gagasan kebangsaan awalnya menjadi spirit bersama. Akhirnya 5 partai yang terdiri dari 2 gabungan koalisi partai KIRR setuju akan ditingkatkan jumlah pesertanya. Peserta tambahan yang dimaksud adalah PDIP. Partai berlogo moncong putih ini akan semakin menambah gemuk koalisi partai yang akan digagas. PDIP dan Golkar siap jadi tuan rumah. Untuk menjadi pemeran utama, masing-masing partai akan mengambil inisiatif menjadi tuan rumah pertemuan gagasan koalisi besar. 2 partai yang getol menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah adalah Golkar dan PDIP. Golkar menyatakan sudah bersedia menjadi tuan rumah dengan alasan yang mendukungnya adalah Golkar bagian dari inisiator pertemuan 5 ketua partai di kantor DPP PAN. Semesta PDIP sebagai partai pemenang pemilu punya bargaining besar untuk menjadi tuan rumah koalisi besar. PDIP akan sekaligus menjadi anggota baru dalam rancangan koalisi besar tersebut. Wajar jika 2 partai pemegang suara besar PDIP dan Partai Golkar pun saling klaim dan berebut untuk siap menjadi tuan rumah. Nilai plus dari PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mencalonkan pasangan capres dan cawapres tanpa harus melakukan koalisi partai karena memenuhi amanah batas presiden atau presidensial threshold. Berikut hasil pemilu legislatif 2019 PDIP. Jumlah suara 27.503.961 atau 19,33%. Status memenuhi ambang batas, jumlah kursi 128. Golkar. Jumlah suara 17.229.789 atau 12,31%, status memenuhi ambang batas, jumlah kursi 85. Sementara Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Puan Maharani bersepakat mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri akan bersedia jadi tuan rumah dari pertemuan para Ketua Umum Parpol, kata Puan di Gedung DPR RI Selasa 4 April 2023. Koalisi besar, isu koalisi besar kian seru dan terus menggelinding. Bisa jadi akan secepatnya terrealisasi seusai Lebaran. Awalnya wacana terbentuknya koalisi besar di kalangan parpol pemerintahan pro-Presiden Joko Widodo atau PAN, PPP, PKB, Golkar, dan Gerindra sudah disepakati oleh Presiden. Berbagai langkah penjajahan dilakukan oleh elit partai.
PDI Perjuangan atau PDIP menyebut Ketua DPP Puan Maharani belakangan intensif bicara dengan Ketua Gerindra Prabowo Subianto hingga Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Ketum Golkar Airlangga melakukan komunikasi intensif dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan berkaitan hasil komunikasi dengan Puan Maharani. Golkar, warning PDIP. Ketakutan paling serem terbentuknya koalisi besar adalah persaingan peran dan juga berebut posisi jabatan strategis. Dengan PDIP masuk berarti terdapat konsorsium 6 parpol dengan peran dan kekuatan politik yang berbeda-beda. Rupanya Golkar sudah meraba jika pasti akan banyak irisan kepentingan yang rumit. Pembahasan utama koalisi besar adalah menentukan pasangan capres dan cawapres yang akan diusung di Pilpres 2024. Intinya, semua persaingan mengerucut isu pencapresan. Sejak awal, Golkar mengingatkan PDIP bahwa ada aturan main. Golkar sebagai salah satu inisiator koalisi besar tidak menginginkan PDIP yang baru masuk belakangan langsung meminta jatah calon presiden. Demikian petikan warning dari elit Golkar. Jangan sampai nantinya misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari, kata Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Syadzili di kantor DPP Golkar Jakarta Rabu 12 April. Untuk memperkuat bargaining, Golkar yang menguasai saham besar di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB terus melakukan berbagai pertemuan politik dengan Perindo dan PSI. Dilanjut dengan safari politik berikutnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sampai menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan membahas wacana koalisi besar. Tujuan koalisi besar. Kemungkinan wacana koalisi besar dalam kontestasi Pilpres 2024 ditujukan untuk membangun koalisi besar untuk memenangkan Pilpres hanya dalam 1 kali putaran. Bisa jadi ini ditujukan untuk meminimalisir biaya anggaran tingkat pemilu. Dengan koalisi besar terjadi otomatis hanya akan diikuti 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan hanya ada 2 paslon capres-cawapres, maka Pilpres akan berjalan lebih cepat dan tentunya menjadi keuntungan bagi negara karena dapat menghemat anggaran. Dalam kepentingan politik, koalisi besar dipresentasikan menjadi barrier atau hambatan bagi Anies Baswedan melangkah menjadi presiden 2024. Koalisi besar didesain akan menghabisi capres dan cawapres koalisi perubahan dari Demokrat, Nasdem, dan PKS. Bagaimana kalau menurut Anda?